Pada Minggu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga mengumumkan masa berkabung nasional dan menyerukan untuk mengibarkan bendera setengah tiang di gedung-gedung pemerintah dan kantor-kantor publik di Korea Selatan. Ada salah satu seorang warga negara Indonesia sempat mengunjungi Taiwan untuk merasakan suasana Halloween di Korea Selatan. Sudah bergabung melalui sambungan daring, sambungan Zoom bersama kami ada Dr. Adrian Setiaji yang akrab disapa Dr. Medok. Selamat siang Pak Dokter waktu Jakarta. Halo, selamat siang. Ya, mungkin sembari di awal dialog ini saya ingin dari Anda dulu, ada ungkapan yang bisa Anda sampaikan terhadap peristiwa ini? Ya, pastinya turut ini ya, bela sungkawa juga bagi para korban yang terutama dari orang-orang Korea, baik itu keluarga yang ditinggalkan, yang meninggal, yang luka-luka, dan juga info terakhir kebetulan sebenarnya kayak ada WNI juga ya yang terluka, tapi syukurnya sih dari berita terakhir yang saya baca Hmm. aman-aman aja. Jadi semoga sih semua aman-aman aja lah. Ya, kita semua berduka tentunya sedunia tentunya, tidak hanya Indonesia. Pemimpin negara juga memberikan Ya, bela sungkawanya di Twitter, di media sosial. Tapi kalau bisa Anda ceritakan, Dr. Adrian, awal mulanya Anda sempat berada di sana, di Taiwan, merasakan suasana betul. Halloween. Betul seperti itu? Mhm. Ya, betul. Iya, bagaimana suasana ketika Anda berada di sana? Apakah memang ramai, cukup banyak orang di gang-gang kecil, termasuk di jalan raya? Ya, jadi memang waktu mungkin kronologi sedikit ya, saya Ya. datang itu kan setelah ada acara seminar kedokteran, Hmm, sore selesai, terus kemudian menuju ke Itaewon kurang lebih jam 7 malam lah sampai. hmm, Nah, jam 7 malam setengah 8 sampai itu di stasiun tuh udah ramai banget hmm, ya, di mana saya juga kaget sih lihatnya, wah kok ramainya gila nih, ramai banget. ya, Sampai stasiun keluar dari subway station pun juga ramai banget. hmm, Kemudian menuju ke jalan besar itu juga udah rame banget ya. hmm, Tapi masih oke lah, masih oke untuk jalan-jalan gitu masih bisa walaupun udah sempit-sempitan ya. hmm, Nah, terus and then kan aku memang ke sana tujuannya sebenarnya memang utamanya cari hmm, makan, terus juga waktu perjalanan ke sana kan ingat juga nih, oh ada event Halloween, memang mau mau lihat vibe. Biasanya kan orang hmm, pada pakai kostum yang seru-seruan gitu. Lihat hmm, aja, lihat-lihat. Nah, tempat aku makan kebetulan tuh di tengah-tengah alenya, jadi hmm, melewatin si gang-gangnya itu. hmm, Nah, jadi waktu begitu menuju ke tempat makan, tapi berarti kan masih setengah 8, jam 8 gitu, udah rame, udah padat, tapi masih bisa jalan pelan-pelan, ya. hmm. And then kemudian makan, aku kurang lebih sejam. Nah, jam 9-an itu eee, sebetulnya itu mau mau arah sekalian keluar Main Street, ya sambil udah bener-bener beda. Jadi yang di situ sempat kena desak-desakan juga, 30 menitan lah, 30 menitan. Jadi terus akhirnya syukurnya kayak jam 10, antara setengah 10, jam 10 tuh udah bisa keluar dari kerumunan itu, and then langsung pulang. Artinya Anda tidak sengaja ya, niat mencari makan di Taiwan, kebetulan, ada perayaan Halloween, tertarik untuk melihat sebentar begitu ya, Dokter Adrian. Tapi Betul, kalau betul, di jam betul. 7 malam mencari makan itu, ketika berada di Taiwan, Anda melihat tidak Mhm. petugas, dari penyelenggara mungkin panitia berada di sana untuk, sekedar mengingatkan para warga, tertib protokol di sana? Kalau yang saya lihat sih enggak Hmm, ya, soalnya juga setahu saya sih, event itu kan sepertinya ya, jadi Itaewon kan soalnya kan daerah turis dan banyak kayak ya itu yang areanya terutama klub-klub, resto-resto. Nah, yang mengadakan acara tuh masing-masing dari klub-klubnya. Jadi oke. sepertinya tidak, bukan yang dari Itaewon sendiri ada Hmm, kayak panitianya gitu, nggak, dari klub-klubnya masing-masing. Jadi waktu aku hmm, datang pun juga nggak ada sih, untuk hmm. petugas-petugasnya itu nggak ada. Ini kali ke berapa, Dokter Adrian berkunjung ke Korea Selatan? Kalau mungkin, sebelumnya pernah berada di sana dan setiap tahun memang ada perayaan Halloween, dan ramai sekali tentunya di klub-klub yang berada di sepanjang Itaewon, begitu ya, Dokter? Iya betul, kemarin kebetulan waktu di Itaewon ya hari keempat, tapi kalau untuk Halloween ya Hmm, baru kemarin sih ya, sebelumnya udah pernah ke Korea tapi baru kemarin hmm, yang memang mau lihat event Halloween.
terus cari makan dan event Halloween, and then kebetulan mungkin juga ini kan pas setelah pandemi ya, jadi kan mungkin orang-orang juga rame tuh ke situ, rame banget malah. Hmm. Kalau sambil diputar ya, produser di control room mungkin juga bisa diputarkan kembali video yang Anda punya, ya TikTok yang Anda sudah upload di media sosial. Ini kan tampak banyak sekali ya warga masyarakat Korea Selatan dan turis berada di Taiwan. Artinya memang kerumunan sudah terjadi pada pukul 7 malam ya ketika Anda mencari makan di tengah malam. Betul, Hmm. itu sudah yang aku bilang udah rame banget ya. Tapi ya itu dia, masih jalan, Hmm. masih bisa jalan lah kita gitu. Anda sempat membuat story ya untuk diupload di TikTok. Kalau saya lihat cukup ramai orang berada di sana. Kemudian juga Anda pantau Betul. tentunya para petugas damkar atau ambulans ya yang standby di sana. Artinya sebelum peristiwa desak-desakan terjadi sudah ada petugas dari damkar maupun ambulans yang bersiaga, begitu ya, dokter? Oh enggak, jadi kalau pada saat saya keluar dari stucknya, nah itu di video saya di akhir-akhir itu kan benar-benar terakhir posisi yang saya kena stuck ya. Terus setelah saya keluar itu ambulan itu belum ada, belum ada. Jadi tapi polisi itu udah mulai standby. Nah, tapi polisi yang standby itu kalau persepsi saya itu seperti lebih ke mengamankan lalu lintas lah. Soalnya karena orangnya ramai banget, jadi jalan raya pun sampai ketutup orang. Tapi hingga saat saya keluar, ya saya syukurnya juga itu sepertinya kejadian-kejadian yang sampai tindih-tindihan itu sih belum terjadi ya. Jadi saat saya pulang baru ngeh, kurang lebih setengah jam saat saya pulang tuh baru dapat info kalau terjadi seperti itu gitu. Kalau Anda mungkin termasuk pecinta drama Korea atau musik Korea, mungkin mengenali ya para artis atau selebritas yang berada di sana. Apakah benar sejumlah selebritas juga mengunjungi Halloween di Itaewon, Pak Dokter? Nah, Hmm. infonya sih seperti itu ya. Cuma Hmm. dari kemarin yang saya lihat sih kayaknya nggak nemu ya. Hmm. Saya pun juga orangnya banyak banget, melihatnya juga agak susah sih. Tapi dari yang pengalaman saya sendiri sih saya nggak melihat gitu. Ya, Anda kan salah satu warga negara Indonesia yang alhamdulillah dikatakan bisa selamat ya dari peristiwa naas tersebut Ya, dan thanks God. beserta Ya. 2 WNI lainnya yang menderita luka ringan dan juga informasinya sudah dipulangkan ke tanah air. Tapi cerita yang mungkin bisa Anda gambarkan ketika peristiwa terjadi, Anda berada di mana, kemudian kenapa memilih untuk menjauh dari area Itaewon, apakah sudah selesai makan malam bersama teman-teman Anda atau bagaimana ya, Pak Dokter? Ya, jadi memang setelah selesai makan malam pun juga kita planningnya hanya ya udah sekalian jalan. Karena tadi itu makan malamnya itu di tengah dari tempatnya ganggang itu, jadi ya udah sekalian jalan keluar menuju Main Street and then pulang. Nah, terus kemudian nah itu dia saat keluarnya itu menuju gang yang kebetulan tempat terjadinya insiden itu rame bener-bener udah desak-desakannya udah parah sih, terus terang dari yang aku alamin pun juga termasuk desak-desakan yang terparah yang pernah aku alamin. Itu benar-benar mau maju, mundur, kanan, kiri udah nggak bisa. Terus orang udah desak-desakan. Dan yang aku juga lebih naasnya juga tuh kan, di situ kan nggak hanya orang yang mau ke acara Halloween, tapi kan banyak turis juga ya, seperti saya dan teman-teman juga. Jadi banyak juga yang turis-turis dari luar negeri bawa anak kecil gitu. Itu juga yang aku lihat ketekan-tekan, kedorong-dorong gitu-gitu. Itu dia. Terus pada momen itu di saat aku sudah stuck kurang lebih 30 menitan, dan stuck tersebut juga kadang ya nggak sampai sesek ya, cuma karena saking stucknya kan kadang sempat nafas pun juga agak susah, tapi itu kadang banget lah. Nah terus and then di situ mutusin wah ini mulai kayaknya nggak make sense ini crowdednya. Terus perlahan setelah kurang lebih setengah jam itu, untungnya syukurnya kayak ada nemu space ya, saya agak memang sedikit kayak mendorong sama agak nyelinap lah ya gitu, terus baru keluar dari kerumunan gitu. Yang membuat saya penasaran sebenarnya kerumunan terjadi, kemudian desak-desakan, berhimpitan, kemudian timbul korban. Apa sebenarnya mungkin Anda punya informasi di sana yang membuat orang ramai datang ke sana? Apakah ada suatu festival atau pertunjukan yang menarik warga ke sana untuk berbondong-bondong, kemudian berdesak-desakan, membuat kerumunan dan juga korban jiwa atas peristiwa ini, Pak Dokter?
Kalau yang saya lihat sih mungkin pertama memang biasanya sih di Korea Hmm. acara Halloween seperti ini tuh kan rame karena pertama kostum-kostumnya yang orang-orang itu antusias ya untuk Hmm. mengikuti acara tersebut sambil pakai kostum yang seru-seruan. Dan memang jujur dari saya juga lihat tuh kostumnya unik-unik, kreatif-kreatif untuk seru-seruan. Terus kemudian juga mungkin setelah pandemi juga event offline bisa terjadi lagi dan Korea juga kan sebenarnya turismenya kan juga mulai open ya Hmm. karena syarat-syarat untuk masuknya pun sudah lebih dilonggarkan. Nah itu Hmm. menurut saya makanya kenapa kemarin bisa sampai ramai banget gitu. Pertama sih awalnya saya masih mikir waktu yang sebelum makan malam itu yang masih ramai tapi bisa jalan tuh mikir oh mungkin Halloween sih seramai ini ya mungkin biasanya seperti ini gitu Hmm. karena saya juga baru pertama kali experience pas Halloween ada di Korea gitu. Terus Baik. tapi at the end ya itu Hmm. setelah makan malam ternyata wah nggak nggak aman Ya, termasuk crowdednya. mungkin faktor yang membuat orang begitu banyak ke sana, kalau saya punya catatannya adalah tim kami di Mhm. sana itu terkenal dengan tempat yang dijadikan syuting ya, drama Korea yang Betul. disebut dengan Itaewon Class. Benar begitu dan juga Ya. apakah Anda juga tahu mungkin ada lebih dari 2.000 toko yang berjejer di kawasan Itaewon? Ya, itu Mhm. ya betul juga. Itu juga memang salah satu destinasi ya. Tapi selain itu juga kalau Itaewon kan memang sebenarnya tempat turis. Jadi orang turis-turis asing, tempat-tempat souvenir itu banyak banget di situ Mhm. ya. Dan kemudian ditambah setelah dramanya Drakor Itaewon Class juga orang makin penasaran dan kemarin-kemarin kalau nggak salah pun juga sempat ada misalnya event movie Mhm. Korea apa itu mereka kayak bikin acara-acara seru-seruan juga di daerah Itaewon. Jadi memang Itaewon ya biasanya top destinasinya saat kita berkunjung ke Seoul ya. Baik, terakhir saya minta dari Anda mungkin Anda punya komentar terhadap mereka yang berada di Indonesia, tertarik untuk datang ke Korea Selatan. Apakah ini menjadi kewaspadaan bagi mereka yang belum pernah ke Korea Selatan untuk datang ke suatu tempat, harus berhati-hati melihat kerumunan yang terjadi. Begitu ya, dokter? Iya, Hmm. oke. Oke, jadi kalau untuk saya pribadi sih, sebenarnya saya sudah ke Korea ini bukan yang pertama ya, Hmm. cukup beberapa kali sejauh ini sih, nggak ada masalah, aman-aman saja. Tapi memang kalau saat event, itu biasanya memang orang Korea tuh rame banget, sangat antusias, Hmm. ya, dan ternyata, takutnya seperti kayak kemarin. Jadi mungkin untuk saran saran saya buat teman-teman semua, misalnya mau berlibur terutama ke Korea Selatan, Hmm. saat ada event yang ramai ya, yang mungkin juga menyangkut ke klub-klub, mungkin baiknya ya untuk amannya dihindarin aja dulu. Karena memang ramainya itu yang kalau seperti kemarin ya cukup memberikan pengalaman yang sedikit traumatik ya untuk saya karena desak-desakannya itu. Tapi di luar itu untuk area-area lain, tempat-tempat destinasi-destinasi wisata yang lain itu sih nggak ada masalah. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya siang ini dengan kami di CNN Mhm. Indonesia News Hour, Dr. Adrian Setiaji. Jaga kesehatan Anda, keselamatan di sana. Sama-sama. Selamat sehat selalu, Pak Dokter. Amin. Assalamualaikum. Ya, sehat